Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman media, terus Pak Baharudin, Pak Burhanuddin sebagai penasehat hukum saya hari ini resmi menerima surat pergantian antara waktu saya di Partai Amanat Nasional. Nah, inilah yang harus saya jelaskan kepada masyarakat, memang benar itu adanya. Nah, maka oleh sebab itu saya tidak berpanjang kalam. Maka saya mengundang dua kuasa hukum saya, yaitu Pak Baharudin, sarjana hukum, dan Pak Burhanuddin, sarjana hukum. Nanti beliau-beliau inilah yang akan berbicara tentang semua peristiwa-peristiwa ini, termasuk apa yang dituduhkan kepada saya, indisipliner dan lain sebagainya, tidak loyal, mencalonkan anak dan lain sebagainya, itu nanti dibuktikan oleh hukum. Sah-sah saja, DPP mau DPW mau bilang apa saja, tetapi tidak serta-merta saya menerima itu. Saya sebagai warga negara boleh juga membela diri saya atas tuduhan ini. Nah, maka oleh sebab itu, saya minta kuasa hukum saya untuk menjelaskan seperti apa yang saya alami selama dia ada di PAN ini. Itu proses-prosesnya jelas semua, dan itu nanti saya meminta itu sebagai gugatan saya melalui kuasa hukum saya. Termasuk yang paling penting diketahui oleh masyarakat adalah DPP maupun DPW tidak ada tabayun, ya, alias klarifikasi terhadap yang dituduhkan kepada saya berupa surat peringatan. Nah, semestinya kalau saya melanggar apa saja itu, mau anggaran dasar, mau melanggarkan instruksi terkait dengan pencalonan anak dan lain sebagainya itu harus melalui tabayun, harus melalui klarifikasi. Maka Partai Amanat Nasional yang harus dilakukan oleh DPW PAN Nusa Tenggara Barat adalah bersurat resmi kepada saya dalam bentuk surat peringatan 1, 2, dan 3. Nah, lewat itulah akan diketahui oleh peristiwanya oleh DPW PAN tentang pelanggaran saya. Nah, kalau SP itu terjadi, ya saya terima. Bisa saja kita bermusyawarah, bermufakat. Sehingga bisa saja anak saya ini mengerti. Setelah surat itu keluar, Bapak risiko yang akan saya hadapi kalau ini. Tapi ini sama sekali sampai detik ini, sampai keluar surat dari DPP, sama sekali tidak pernah ada teguran berupa surat. Ya. Nah, kecuali kalau dia menelpon saya, meminta ini, ketemu, itu tidak. Karena saya mengerti. Karena saya ini orang yang senior di partai politik. Tidak bisa saya dipanggil-panggil, tidak bisa ditelepon-telepon, mengklarifikasi soal begini. Tapi saya maunya resmi, tertulis. Dan harus saya dihadirkan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus harian DPW yang dipimpin oleh ketua DPW. Ini tidak dilakukan hal yang seperti itu. Nah, maka terkait kasus ini, pembelaan saya terhadap diri saya yang dirampas hak saya sebagai anggota DPR, hasil kerja saya di pemilu 2019, saya tidak rela. Maka saya serahkan, saya tidak mau berkonflik dengan DPP, dengan DPW, tetapi saya mau meluruskan persoalan ini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nanti kita uji di pengadilan. Maka saya menggunakan penasihat hukum. Inilah menurut saya cara yang sangat profesional. Saya tidak menjelekkan siapa-siapa, baik ketua DPW maupun ketua DPP, tetapi nanti semua fakta-fakta hukum dan pelanggaran-pelanggaran saya itu sah dan tidak sahnya diputuskan di pengadilan oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bisa saja ketika saya kalah saya mengajukan banding, bisa saja kalau saya kalah di banding saya kasasi, bisa saja dalam kasasi saya PK. Itu hak hukum saya sebagai warga negara. Nah, jadi saya ini semua acara yang akan saya lakukan ini harus berkiblat kepada konstitusi. Nah, maka nanti konstitusilah atau undang-undanglah yang menghukum saya, bukan partai politik, bukan ketua DPP, bukan ketua DPW, bukan mahkamah partai. Tetapi karena saya anggota DPR diberikan SK oleh negara,
maka negaralah yang akan mencabut SK saya itu. Siapa negara dalam hal ini? Adalah konstitusi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kepada Mahkamah Agung. Jadi intinya saudara-saudaraku, teman media, saya juga sama sekali tidak tahu persoalan ini. Ya, karena apa yang diminta oleh DPW selama ini saya taat, saya patuh, saya berkontribusi di DPW. Terkait dengan pencalonan anak, tidak benar saya tidak mencalonkan keluarga saya di PAN ini, saya mencalonkan keponakan saya di PAN ini. Dan itu atas persetujuan mereka DPW. Nah, ketika dia menurunkan surat seperti ini, maka kagetlah saya melihatnya. Saya pikir itu bersepakat kita. Setelah saya mengasih anak saya, keponakan saya satu di situ. Nah, maka saya bantah pernyataan ketua wilayah yang mengatakan semua keluarganya itu nyalon di partai lain. Tidak. Ada satu orang sesuai permintaannya dia, keponakan saya perempuan nyalon di dapil itu. Provinsi ya? Provinsi. Yang menggantikan saya. Nah, sebenarnya kalau dia mengeluarkan SP itu bisa saja. Bisa saja kita berkomitmen berapa suara yang harus dia dapatkan oleh anak saudara saya ini. Kalau dia minta 10.000, 15.000 akan saya perjuangkan sebanyak itu. Agar saya tidak jatuh menjadi melanggar ini. Nah, tapi ini semua tidak pernah dilakukan. Tidak ada tabayun, tidak ada klarifikasi, tidak ada surat peringatan kepada saya. Dia ini saya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh DPW PAN dan DPW PAN ini adalah dia melakukan secara sepihak tanpa menginformasikan kepada saya. Maka wajib saya bela harkat dan martabat saya dengan harta benda saya yang saya punya, dengan ilmu yang saya punya, dengan semua simpatisan saya dan kolega saya untuk melawan menurut saya ini kezoliman ini. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tentu saya juga manusia biasa, kalau ada salah dan hilaf, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.